konflik kekuasaan dan politik dalam organisasi. Definisi konflik menurut para ahli. Stoner dan Wankel mendefinisikan konflik sebagai ketidaksepakatan di antara anggota organisasi yang muncul karena mereka harus berbagi sumber daya yang terbatas atau karena adanya perbedaan status, nilai, serta pandangan terhadap tujuan. Selanjutnya, Lenny dan Conte mendefinisikan konflik sebagai konsekuensi dari interaksi pihak-pihak yang memiliki tujuan, kepentingan, atau tuntutan yang tidak selaras, baik di tingkat individu maupun di tingkat kelompok. Selanjutnya, Robbins juga mendefinisikan konflik sebagai sebuah proses di mana seseorang secara sengaja berupaya menghalangi pihak lain untuk mencapai tujuan atau merealisasikan minatnya yang pada gilirannya dapat memicu rasa frustasi. Jenis konflik. Yang pertama ada konflik interpersonal. Jadi konflik interpersonal itu adalah konflik yang terjadi di dalam diri seseorang akibat adanya tekanan, tuntutan, tanggung jawab atau pertentangan antara keinginan pribadi dengan kewajiban yang harus dijalankan. Konflik interpersonal dapat timbul kalau misalnya individu mengalami kekeliruan dalam membuat keputusan, terus adanya tekanan kerja dan beban tugas yang berlebihan dan menyumbang kepada konflik ini. Nah, selanjutnya ada konflik interpersonal. Konflik interpersonal itu terjadi antara dua orang atau lebih karena perbedaan pendapat, nilai atau cara bekerja. Konflik ini dapat muncul dalam hubungan kerja antara rekan kerja, atasan dan bawahan atau anggota kelompok. Selanjutnya ada konflik antar kelompok atau departemen. Konflik antar kelompok atau departemen adalah konflik yang terjadi antara dua kelompok, divisi atau bagian dalam organisasi akibat adanya perbedaan tujuan, fungsi kerja, kepentingan maupun cara pandang terhadap suatu masalah. Selanjutnya ada konflik formal dan informal. Konflik formal dan informal adalah konflik yang terjadi akibat benturan antara aturan resmi organisasi dengan kebiasaan, norma atau hubungan sosial yang berkembang secara tidak resmi di lingkungan kerja. Selanjutnya yaitu ada konflik hierarki dan wewenang. Konflik hierarki dan wewenang adalah konflik yang muncul akibat adanya perbedaan kedudukan, kekuasaan atau pembagian otoritas dalam organisasi. Selanjutnya yang terakhir ada konflik antar organisasi. Konflik antar organisasi itu adalah konflik yang terjadi antara satu organisasi dengan organisasi lain akibat adanya persaingan, perbedaan kepentingan, perebutan sumber daya, atau ketidaksepahaman dalam menjalin kerjasama. Selanjutnya kita beralih ke poin penyebab konflik. Penyebab konflik ini dibagi menjadi 5. Yang pertama ada perbedaan atau disagreement. Menurut Barkey dan Hardwick menjelaskan bahwa konflik seringkali berakar dari perbedaan kognitif seperti perbedaan opini, tujuan, atau kepentingan antar pihak. Lalu yang kedua ada ketergantungan kerja atau interdependensi. Konflik juga sering terjadi dalam situasi di mana individu atau kelompok memiliki hubungan kerja yang saling bergantung atau interdependen. Selanjutnya, yang ketiga ada interference. Interference itu apa sih? Interference itu ketika tindakan satu pihak dianggap menghambat atau mengganggu pencapaian tujuan pihak lain. Yang keempat ada emosi negatif. Konflik dalam organisasi juga sering sangat dipengaruhi oleh munculnya emosi negatif seperti marah, frustasi, kecemasan, atau bahkan rasa tidak percaya. Lalu yang kelima yang terakhir ada kondisi situasional dan personal. Jadi faktor situasional seperti keterbatasan sumber daya, sistem penghargaan yang kompetitif, serta tekanan kerja dapat meningkatkan kemungkinan terjadinya konflik. Selanjutnya ada manajemen konflik. Manajemen konflik dalam organisasi pendidikan sangat penting untuk menciptakan harmoni dan meningkatkan produktivitas. Manajemen konflik itu ada 4, ada kolaboratif. Dalam gaya ini semua pihak berusaha untuk mencapai solusi yang memuaskan semua pihak. Kedua ada akomodatif. Gaya akomodatif yang dikenal sebagai saya kalah, Anda menang, terjadi ketika seseorang mengutamakan kepentingan pihak lain di atas kepentingan pribadi. Yang ketiga ada kompromi. Gaya kompromi atau saya menang sebagian, Anda menang sebagian merupakan pendekatan yang umum digunakan dalam organisasi. Yang keempat ada menghindari konflik. Gaya menghindari konflik yang dikenal sebagai saya kalah, Anda kalah, ditandai dengan ketegasan dan kolaborasi yang rendah. Dari manajemen konflik itu ada meningkatkan komunikasi, kepercayaan, kinerja tim, dan mengurangi kesalahpahaman konflik berkepanjangan. Nah, manfaatnya itu menciptakan keamanan psikologis, mendorong inovasi kreatif, dan meningkatkan retensi karyawan, memperkuat kerja sesama tim. Poin definisi kekuasaan. Apa sih kekuasaan itu? Kekuasaan atau power adalah kemampuan individu atau kelompok yang bisa mempengaruhi perilaku dan keputusan orang lain sesuai dengan tujuannya. Dalam psikologi industri, kekuasaan itu tidak hanya berasal dari jabatan, tetapi juga dari keahlian, hubungan sosial, dan karakteristik pribadi. Itu yang disebut sebagai kekuasaan. Selanjutnya ada jenis kekuasaan. Yang pertama yaitu kekuasaan legitimasi atau legitimate power. Kekuasaan yang berasal dari posisi atau jabatan formal dalam organisasi sehingga individu memiliki wewenang untuk memberi perintah atau mengambil keputusan. Yang kedua ada kekuasaan reward atau reward power. Kekuasaan yang didasarkan pada kemampuan memberikan imbalan seperti bonus, penghargaan atau promosi sehingga orang lain terdorong untuk mengikuti arahan yang diberikan. Yang ketiga ada kekuasaan koersif. Kekuasaan yang berkaitan dengan kemampuan memberi hukuman atau sanksi seperti teguran atau penurunan jabatan untuk mengendalikan perilaku individu. Yang keempat ada kekuasaan ahli. Kekuasaan yang berasal dari pengetahuan atau keahlian khusus yang dimiliki seseorang sehingga orang lain bergantung pada kemampuan tersebut. Yang terakhir ada kekuasaan referen. Kekuasaan yang bersumber dari daya tarik pribadi, karisma atau hubungan interpersonal yang membuat individu lain menghormati dan ingin mengikutinya. Apa aja sih penyebab kekuasaan itu? Penyebab kekuasaan dibagi menjadi 5. Yang pertama ada posisi dalam struktur organisasi. Ketika individu yang menempati jabatan lebih tinggi, biasanya dia memiliki wewenang formal yang lebih besar. Hal ini terjadi karena organisasi memberikan hak kepada posisi tertentu untuk mengatur, mengarahkan, dan mengambil keputusan. Lalu yang kedua, kontrol terhadap sumber daya, seperti informasi, anggaran, fasilitas, atau akses yang terhadap pihak-pihak penting. Individu itu memiliki kendali atas sumber daya tersebut, maka dia memiliki kekuasaan. Lalu yang ketiga, keahlian atau kompetensi, itu di mana kemampuan khusus yang dimiliki seseorang dalam bidang tertentu. Jadi individu yang memiliki pengetahuan atau keterampilan yang tidak dimiliki oleh orang lain, biasanya lebih dihargai dan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, ada relasi dan jaringan sosial. Ketika individu memiliki hubungan yang baik dengan orang lain, mau di dalam organisasi ataupun luar organisasi, seseorang itu memiliki jaringan luas dan hubungan yang baik dengan berbagai pihak akan lebih memungkinkan untuk mempengaruhi keputusan dan mendapat dukungan. Lalu yang kelima ada karakteristik pribadi seperti kepercayaan diri, kemampuan komunikasi, kecerdasan emosional, dan karisma. Individu dengan karakteristik ini cenderung lebih mudah meyakinkan atau mempengaruhi orang lain. Selanjutnya ada politik organisasi. Pengertian pada para ahli yaitu ada Dorori dan Rom. Politik organisasi merupakan perilaku yang tidak secara formal diakui dalam organisasi, tapi dilakukan untuk mempengaruhi orang lain demi mencapai tujuan pribadi. Selanjutnya ada menurut Miles memandang politik organisasi sebagai suatu proses di mana individu atau kelompok membangun kekuasaan guna mempengaruhi penetapan tujuan, kriteria maupun proses pengambilan keputusan organisasi sesuai dengan kepentingan masing-masing. Menurut pandang Miles itu mengelompokkan kepentingan yang dimaksud menjadi 3. Ada kepentingan pekerjaan, yaitu kepentingan yang berkaitan dengan tugas tentang jawab sesuai posisi, kepentingan karir, kepentingan yang berhubungan dengan perkembangan dan meningkatkan jabatan di masa depan. Yang ketiga ada kepentingan ekstramoral, yaitu kepentingan yang merujuk kepada aspek luar pekerjaan seperti kepribadian, nilai, sikap, dan komitmen dan mempengaruhi perilaku kinerja.
Kolaborasi. Kolaborasi dalam PIO melibatkan individu atau kelompok yang bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama melalui koordinasi aktif, komunikasi terbuka, dan komitmen terhadap hasil kolektif. Jablonski 1991 dalam WNI 2013 mendefinisikan total quality management (TQM) sebagai bentuk kolaborasi organisasi antara manajemen dan tenaga kerja untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas secara berkelanjutan. Efektivitas kolaborasi sangat dipengaruhi oleh cohesive team yang mencerminkan komitmen anggota untuk mencapai tujuan bersama. Selanjutnya, dalam psikologi organisasi modern, kolaborasi dibagi menjadi beberapa kategori yang mempengaruhi aktivitas kerja tim, yaitu yang pertama ada kolaborasi berbasis perilaku dalam tim virtual, kolaborasi struktural organisasional, dan yang terakhir ada kolaborasi interorganisasional dan lintas fungsi. Selanjutnya ada kompromi. Kompromi dalam organisasi adalah cara untuk menyelesaikan konflik dengan mencari kesepakatan bersama, di mana pihak-pihak yang terlibat bersedia mengurangi tuntutan demi mencapai solusi yang dapat diterima semua. Misalnya, dalam hal anggaran promosi, bagian pemasaran mengusulkan anggaran yang besar untuk meningkatkan penjualan, sementara bagian keuangan menolak karena alasan penghematan. Kedua pihak dapat mencapai kompromi dengan menyepakati anggaran yang lebih rendah dari permintaan awal pemasaran, namun masih memadai untuk menjalankan promosi. Meskipun kompromi efektif dalam mencegah konflik yang lebih besar, hasilnya tidak selalu merupakan solusi terbaik untuk semua pihak. Ketidakpuasan dapat muncul jika pihak-pihak merasa belum sepenuhnya puas. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan saling menghargai sangat penting dalam proses ini agar keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak dalam organisasi. Selanjutnya kita beralih ke poin akomodasi. Apa sih akomodasi itu? Akomodasi itu adalah sebuah gaya penyelesaian konflik yang melibatkan tindakan mengalah demi kepentingan pihak yang lain. Tujuannya untuk menjaga hubungan yang harmonis dalam organisasi. Akomodasi sendiri memiliki karakteristik, yaitu yang pertama, menghindari konfrontasi langsung, yang kedua, memprioritaskan hubungan interpersonal, dan yang ketiga, menunjukkan fleksibilitas dalam menyesuaikan diri. Gaya akomodasi ini efektif digunakan saat masalah tidak terlalu penting atau hubungan jangka panjang lebih diutamakan. Cocok saat pihak lain itu punya argumen yang lebih kuat, tapi juga kita lebih mengutamakan menjaga hubungan berharga dan membangun kepercayaan. Dampak positif dari akomodasi ini yaitu menjaga hubungan individu, menciptakan suasana kerja harmonis, dan mencegah konflik membesar. Namun di balik dampak positif ada juga dampak negatifnya, yaitu ketika kita menggunakan akomodasi secara berlebihan, itu bisa menurunkan kepuasan kerja, terus juga perasaan tidak dihargai, serta hambatan mendapat ide dan menurunkan efektivitas pengambilan keputusan. Selanjutnya ada kompetisi. Pengertian kompetisi adalah bentuk interaksi sosial ketika individu atau kelompok memiliki tujuan yang sama tetapi hanya satu pihak yang bisa berhasil. Karakteristik kompetisi. Dalam situasi kompetisi, individu cenderung fokus untuk mengungguli pihak lain. Selanjutnya ada dampak kompetisi. Kompetisi tidak hanya berdampak pada hasil kerja tetapi juga pada kondisi psikologis tertentu. Jenis kompetisi. Menurut Dutch, kompetisi dibagi menjadi dua jenis. Ada kompetisi destruktif, kompetisi yang tidak sehat karena tidak ada aturan yang jelas dan bisa merugikan pihak lain. Yang kedua, ada kompetisi konstruktif, yaitu kompetisi yang dilakukan secara sehat di mana baik yang menang maupun yang kalah tetap mendapatkan manfaat seperti pengalaman dan pembelajaran. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.